Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tetap dan akan tetap terus tercurah kepada kita semua. Dan terhadap nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak bersyukur, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya sesuai dengan tuntunan dan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah menyikapi pergantian waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia hidup dalam 3 bagian waktu: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu untuk bisa menentukan sikap pada hari ini dan dijadikan sebagai pedoman langkah apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga hari ini harus jauh lebih baik dari hari yang kemarin, dan besok bisa lebih baik dari apa yang kita peroleh pada hari ini. Maka pantas saja jika dikatakan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak menyandingkan tentang betapa pentingnya memanfaatkan waktu. Dan salah satu surah populer yang sering kita baca adalah surah Al-Asr. Wal 'asr, demi waktu. Allah menggunakan kata Al-Asr. Makna asr adalah waktu yang singkat. Manusia sering lalai di dalamnya, terlena dengan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa manusia sering terlena?
karena dia tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyampaikan kepada kita, "Iltamin khamsan qabla khamsin." Gunakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Pertama, hayataka qabla mautika. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang mautmu, sebelum ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, bagaimana cara dia akan mati. Kita lari menghindar dari kematian, justru akan menjemput takdir kematian yang lain yang Allah sendiri yang maha tahu. Kita tidak tahu. Maka jika kita lalai terhadap kesempatan hidup ini, rugi. Lihatlah dalam surah Yasin ayat 68. Kita sering membacanya. Allah sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda kematian kepada kita. Percuma kita sering baca surat Yasin ayat 68 ini. Apa bunyinya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau kita tidak mengambil pelajaran di dalamnya, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan dia seperti awal penciptaannya, awal kejadiannya, awal kelahirannya. Kenapa kalian tidak berpikir, kata Allah? Tanda-tanda kematian itu nunakkishu fil khalqi. Kami kembalikan kamu seperti awal bentuk jadimu. Dulu kita nggak punya gigi, sekarang kita bangga memamerkan gigi kita yang kokoh, yang putih. Tapi saat umur kita sudah tua renta, kembali gigi kita hilang satu persatu. Dulu kita mau mandi, dimandikan oleh orang tua kita. Sekarang nggak mungkin kita dimandikan, nampak aurat kita, mandi sendiri. Tapi kelak saat kita sudah umur tua renta, mau mandi pun dimandikan oleh anak kita. Bahkan saat meninggal pun kita dimandikan oleh mereka. Dulu ketika kita masih bayi, kita tidak bisa berjalan sendiri, kemana-mana dituntun. Saat seperti ini kita bisa berjalan dengan cepat, bahkan berlari dengan sangat cepat. Tapi saat kita sudah tua renta, kita kembali jalan dituntun oleh anak dan keluarga kita. Boro-boro mau lahir. Ini tanda-tanda kecil. Fisik kita kembali lemah dan semakin lemah, persis seperti bayi. Lebih banyak berbaring di tempat tidur, persis seperti kita saat masih bayi. Yang kedua, kata Rasulullah, wasihataka qabla saqami. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang penyakit menerpa tubuhmu. Sehat itu ujian dari Allah. Sakit itu pun juga cobaan dari Allah. Orang banyak baru merasa dapat ujian kalau ujian itu sesuatu yang tidak mengenakkan untuknya. Padahal saat diberikan kesehatan, saat diberikan kenikmatan, itu juga ujian dari Allah. Maka manfaatkan waktu sehat untuk banyak beribadah kepadanya. Kalau ada orang sakit baru ingat dengan Allah, itu biasa. Dia sadar sebentar lagi penyakitnya akan mengantarkan dia kepada kematian. Tapi kalau ada orang waktu sehat selalu ingat kepada Allah, itu luar biasa. Dan yang ketiga, wa faraghaka qabla sutrik. Manfaatkan waktu lapangmu, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jangan pernah menunda-nunda kesempatan.
Mumpung masih ada kesempatan, ayo kita bertobat. Mumpung masih ada waktu, ayo kita berkarya dan bekerja. Nggak usah nunggu waktu pensiun, nggak usah nunggu umur sudah 50, 40, tidak usah. Mumpung masih ada kesempatan. Terkadang manusia suka menunda-nunda pekerjaan sehingga saat dia mau menyelesaikan pekerjaan itu belum selesai, datang lagi pekerjaan yang lain sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi menuntaskan pekerjaan tersebut. Yang keempat, kata Rasulullah, masyababaka qabla haramik, gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda ini adalah masa yang sangat indah buat kita. Tapi karena keindahan inilah membuat kita banyak yang terlena. Kalau ada orang tua rajin ke masjid itu biasa. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ke masjid itu baru luar biasa. Bahkan salah satu golongan dari 7 golongan yang saat manusia sedang kebingungan di padang mahsyar, ternyata ada satu golongan yang dia tenang-tenang saja. Sinar matahari tidak membuat dirinya panas, malah membuat dirinya sejuk. Siapa dia? Nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang rajin dan tekun beribadah. Kelak di yaumil mahsyar nanti dia akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, wa ginaka qabla faqri, gunakan waktu kayamu sebelum datang masa fakirmu, masa miskinmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah. Roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar roda kehidupan manusia. Maka kita tidak boleh sombong. Saat kita memiliki kekayaan itu, gunakan untuk berbagi terhadap sesama. Keluarkan kewajiban zakatnya, berbagilah dengan sedekahnya, santunilah anak-anak yatimnya, tolonglah orang-orang fakir miskinnya. Sebab saat kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki, pada hakikatnya itulah harta sejati milik kita. Harta jangan sampai melalaikan kita. Hartalah yang harusnya mampu menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang harta tidak bisa mengantarkan kita kepada surga? Bagaimana cara mengantarkan kita ke surga dengan harta kita? Keluarkan zakatnya tadi, keluarkan sedekahnya, bantulah orang-orang fakir miskin, berkurbanlah, santunilah anak-anak yatim, berinfaklah untuk Masjid Al-Jami'atur Rahmah. Karena harta yang kita infakkan inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika di padang mahsyar berkumpul, kita semua dimintakan pertanggungjawaban. Allah bertanya, matamu kamu gunakan melihat apa? Kakimu melangkah kemana? Tanganmu berbuat apa? Tapi ketika Allah bertanya tentang harta, pertanyaannya 2. Hartamu dapat dari mana? Dan kamu belanjakan untuk apa? Hartamu kamu dapat dari mana? Kamu belanjakan untuk apa? Allah hanya minta harta yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Kalau kita dapat harta dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang halal, Allah menolak. Kita dapat harta itu dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang haram, Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Yang Allah terima adalah harta yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Insya Allah kita semua bisa mensikapi pergantian waktu ini dengan hal-hal yang positif. Ingat, umur di dunia
Memang dalam catatan KTP kita bertambah, tapi pada hakikatnya justru langkah kita menuju kepada malaikat Israel semakin dekat dan semakin cepat beliau akan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.